Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asmi dari Teknik Otomasi 8B. Tugas saya yang saya buat judulnya adalah implementasi fotoplatismografi pada sarung tangan portable untuk pasien penderita COVID-19 berbasis mikrokontrol dan Android. Dosen pembimbing saya yang pertama adalah Pak Isar Rahman, STMT, dan yang kedua adalah Pak I Munadif, SSTMT. Dan untuk video demo alat yang akan saya tunjukkan, yang pertama adalah pengujian konektivitas alat dengan aplikasi Android via Bluetooth. Yang kedua adalah pengujian pengiriman data ke aplikasi Android via Bluetooth. Yang ketiga adalah pengujian deteksi kualitas udara. Dan yang terakhir adalah pengujian sistem notifikasi SMS yang berisi link Google Maps lokasi terkini dari pasien untuk keluarga. Untuk sarung tangan sendiri terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah bagian sarung tangan untuk menopang untuk casing box komponen. Terus yang kedua adalah box komponen yang isinya komponen modul GSM dan modul GPS, dan ada modul Bluetoothnya juga. Dan di atasnya adalah sensor MQ7 dan MQ135. Untuk bagian ketiga adalah bagian untuk sensor max 30-100 nya, yang mana bisa untuk mengukur detak jantung dan saturasi oksigen. Untuk mengaktifkannya hanya butuh dinyalakan saklarnya saja. Nah, setelah itu sudah alat ini sudah bisa untuk menghitung detak jantung, saturasi oksigen, dan juga kualitas udara yang ada di sekitar. Untuk aplikasi yang Android yang telah dibuat, maka tampilannya adalah seperti ini. Terdapat 5 halaman utama pada aplikasi Android. Yang pertama adalah halaman home yang berisikan informasi. Yang kedua adalah halaman petunjuk pemakaian aplikasi Android dan pemasangannya untuk mengkoneksikannya kepada perangkat sarung tangannya via Bluetooth. Yang ketiga adalah halaman konektivitas, yang mana dapat halaman untuk menggabungkan perangkat Bluetooth yang ada di sarung tangan. Yang ketiga adalah link lokasi terkini. Nah, yang kelima terakhir adalah halaman untuk monitoringnya sendiri. Nah, di sini terdapat ada 2 sistem utama, yaitu sistem deteksi sesak nafasnya. Untuk nilai dan kondisinya adalah nilai dapat dimonitoring nilai detak jantung dan juga saturasi oksigennya, dan juga status keadaannya saat ini. Nah, yang kedua adalah ketentuannya, yaitu tentang ketentuan berapa nilai BPM dan nilai SpO2 dalam deteksi sesak nafasnya. Dan yang untuk sistem deteksi kualitas udaranya sendiri terdapat halaman nilai karbon monoksida dan nilai kandungan karbon dioksidanya dalam satuan ppm, dan juga status kualitas udaranya. Pengujian yang pertama adalah pengujian konektivitas alat dengan aplikasi Android via Bluetooth. Yang pertama dilakukan adalah menyalakan saklar pada alat. Dan yang kedua adalah memastikan konektivitas Bluetooth pada HP Android nyala. Dan saat menyala, untuk mengkoneksikannya adalah pilih Bluetooth dan memasangkannya ke modul HC05 yang ada di dalam. Dan untuk ini sudah saya rename menjadi COVID-19 Smart Glove. Dan selanjutnya mengklik. Nah, koneksi terhubung. Koneksi dengan aplikasi Android guna untuk monitoring sistem keadaan, sistem deteksi sesak nafas, dan sistem deteksi kualitas udaranya telah selesai. Untuk pengujian selanjutnya adalah pengujian koneksi antara sarung tangan dengan aplikasi Android via Bluetooth. Nah, untuk pengerjaan pengujiannya adalah yang pertama adalah menyalakan saklar pada sarung tangan. Dan selanjutnya untuk aplikasi Androidnya, yaitu menghubungannya di halaman koneksi pada aplikasi Android. Dan
menghubungkannya ke modul Bluetooth HC05 yang ada pada sarung tangan. Nah, saat koneksi terhubung, maka langsung menuju ke halaman monitoring, di mana yang pertama adalah sistem deteksi sesak nafasnya. Untuk nilai dan kondisinya bisa dilihat. Nah, terdapat nilai dari detak jantung, saturasi oksigen, dan juga keadaan sesak nafasnya. Dan kemudian untuk ketentuannya sendiri bisa dilihat di sini di halaman sebelahnya. Dan selanjutnya beralih ke sistem deteksi kualitas udara. Sistem deteksi kualitas udaranya untuk nilai dan kondisinya, untuk nilai karbon monoksidanya telah muncul, dan nilai karbon dioksidanya juga muncul. Satuannya adalah ppm, keduanya yaitu part per million. Untuk lokasinya juga telah terdapat, yaitu 112, 741 untuk longitude dan latitude-nya. Oke, untuk mematikannya hanya untuk klik tombol disconnect pada aplikasi. Nah, selanjutnya koneksi sudah terputus. Untuk pengujian sistem notifikasi SMS yang berisikan link lokasi Google Maps terkini dari pasien, terdapat dua mode. Mode pertama adalah mode manual dan yang kedua adalah mode otomatis. Mode otomatis saat terjadi sesak napas secara mendadak pada pasien, maka akan secara otomatis mengirimkan SMS yang berisikan link lokasi Google Maps dari pasien kepada keluarga secara otomatis. Dan untuk mode manual bisa dengan cara mengirimkan kode yang telah ditanamkan pada program, mengirimkannya kepada nomor yang ada pada modul GSM SIM 800L-nya. Nah, untuk pemrogramannya sendiri saya menggunakan kode C kondisi, C besar dan K-nya besar. Nah, setelah itu saya akan mengirimkan. Nah, sekarang tinggal menunggu. Untuk kecepatan dari balasan biasanya, umumnya tergantung pada daerah itu sendiri, dan juga disarankan agar memakai provider yang cukup baik sinyalnya pada daerah tersebut. Nah, sekarang sudah terdapat balasan. Saat ini nilai BPM-nya, nilai SpO2-nya, dan status kesehatannya masih normal, dan lokasi terkininya sudah terdapat lokasi. Untuk lokasinya sendiri bisa dicek. Untuk saat ini saya berada di daerah Suramadu. Nah, kita untuk pengecekan link lokasi GPS-nya yang telah dikirimkan oleh modul GSM. Nah, sudah terdapat, sekarang sudah benar. Saat ini saya berada di Jalan Bulak Rukum Timur 2H, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, yaitu daerah Suramadu. Nah, terbukti bahwa link lokasi Google Maps yang telah dikirimkan oleh modul GSM sudah sesuai dan berjalan dengan baik.